فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita telah mengambil hadis yang keempat dari Adhkarus Sabah wal Masa. Itu hadis Abi Hurairah dengan bacaan yang singkat, Allahumma bika asbahna. Nah, yang padanya kandungan makna penting kalau seseorang mentadaburinya, karena akan mengingatkan kita ikhwan tentang Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk waktu pagi, masuk waktu sore, semuanya dengan taufik dari Allah dan dalam keadaan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga untuk kita ingat kita mati dan hidup juga semata-mata dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita lanjutkan pada hadis berikutnya, Iqra'u ala ashab Sumatera. وإذا أمسى قال اللهم بك أصبحنا وبك اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نموت. Al-Ashab Al-Jawa. Nah, sekarang Pak, Jawa ini sekarang. Kalimantan. Baik, barakallahu fikum. Indal baqin as-sigar. Naam. Barakallahu fikum. Sekarang kita ambil zikir berikutnya. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala kana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam idza amsa qala amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah
لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال أراه قال فيهن له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب النار وعذاب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضا أصبحنا وأصبح الملك لله. Terusnya sama. Kemudian diganti dengan apa? Rabbi as'aluka khair ma fi hadzal yaum wa khair ma ba'dahu, dan seterusnya. Yang tadinya Lailah diganti al-yaum. Nah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau dengan banyak hal, dengan ilmu terutama, dan terkhusus lagi tentang Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an menjadi rujukan yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam qiraah di zaman Nabi masih hidup. Nabi masih hidup sudah ditunjuk. Man ahabba an yaqra al-Qur'an ghaddan kama unzil falyaqra bi qiraati ibni ummi abdin. Siapa saja yang ingin membaca Al-Qur'an dalam keadaan segar sebagaimana diturunkannya, maka bacalah dengan qiraah ibni ummi abdin, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Al-Qur'an ikhwan mengangkat derajat pengembannya. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman. Allah angkat dengan kitab ini kaum yang banyak. Maka bersungguhlah untuk bisa masuk dalam deretan pengemban Al-Qur'an. Hafal dengan baik. Perjuangkan itu. Karena sungguh itu adalah hadiah terbesar yang bisa antum berikan untuk orang tua kalian. Tidak ada orang tua akhwan yang tidak gembira anaknya bisa menghatamkan hafalan Al-Quran. Maka perbagus itu. Dan yang betul-betul menghafal yang benar, bukan sekedar lewat, tapi dihafal kemudian diamalkan, digunakan dalam salat sunnah, di murajaah. Enggak ada hadiah yang lebih besar yang bisa antum berikan ke orang tua melebihi itu. Yang kegembiraannya tidak hanya di dunia, berlangsung sampai akhirat. Karena akan dipakaikan kepada orang tua yang anaknya hafal Al-Quran, yaitu tajul karamah, mahkota kemuliaan, tajul karamah. Dan harapan orang tua kalian juga itu, sehingga berbagus dalam menghafal. Jangan butuh untuk dia butuh untuk disuruh-suruh lagi. Apalagi yang sudah besar, yang sudah baligh, yang sudah tahu kemaslahatan dirinya. Saat ini yang paling bermaslahat bagi kalian itu, mumpung belum ada kesibukan lain. Mumpung belum ada beban-beban yang lain. Diiringi dengan meminta pertolongan pada Allah dan keikhlasan. Kenapa? Karena
di akhir hadis juga berat. Dalam kelanjutan hadis tadi, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman, Allah katakan setelahnya wa yadha'u, Rasulullah katakan setelahnya wa yadha'u bihi akharin. Allah hinakan dengan Al-Qur'an kaum yang lain juga. Di antaranya masuk dalam kalimat itu ya yang menghafal Al-Qur'an tapi tidak beramal dengannya. Dia hanya menghafalkan lafaz-lafaznya seperti dulu ahlul kitab mengemban Alkitab, dipikul di punggungnya tapi tidak bisa mengambil kemanfaatan darinya. Kamatsalil himari yahmilu asfara, ibarat keledai-keledai yang memikul gulungan-gulungan kertas. Ini orang yang dihinakan. Al-Quran menjadi hujjatun alaik, menjadi penghujatmu jika demikian keadaannya, wal'iyadu billah. Jadi pilih mana? Tentunya seorang memilih untuk bisa Al-Quran itu apa? Membela kita, memberi syafaat bagi pengembannya, menjadi sebab kemuliaan bagi pengembannya. Tayyib. Nah, di antara salah satu tokoh terdepan dalam Al-Quran akhwan ini Abdullah ibn Mas'ud, yang dari fisik beliau ada kekurangan. Di antara kekurangannya adalah apa? Yang sampai diketawakan oleh sahabat yang melihatnya, yaitu betisnya sangat kecil. Suatu ketika berjalan-jalan dengan beberapa sahabat, kain izar beliau tersingkap oleh angin, dan para sahabat melihat betis sangat kecil. Maksudnya untuk ukuran laki-laki itu aneh, dalam artian tidak biasanya. Maka sebagian tertawa, maka ditegur oleh Nabi SAW. Atas apa? Atas dasar apa kalian tertawa? Kemudian Rasulullah SAW katakan, sungguh betis tersebut itu lebih berat timbangannya kelak dari apa yang dibandingkan oleh Nabi SAW, daripada Uhud. Karena ibrah bukan bagusnya fisik. Yang pada masa ini banyak manusia membangun fisiknya dengan berbagai macam fitness dan asupan gizi demi mendapatkan fisik yang bagus, tapi lalai dari memberikan asupan gizi untuk jiwa dan kalbunya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengkabarkan di sini, dulu Nabi SAW apabila memasuki waktu sore membaca amsayna wa amsal mulku lillah, alhamdulillah, sama ikhwan, pada makna amsayna ay dakhalna fil masa, kami memasuki waktu sore. Wa amsal mulku lillah, dan kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Juga memasuki waktu sore yang semua itu terjadi lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kami memasuki waktu sore dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmatnya. Demikian pula semua kerajaan Allah Subhanahu wa taala memasuki waktu sore yang itu semua terjadi karena ketetapan Allah Tabaraka wa taala. Ini kandungan amsayna wa amsal mulku lillah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah. Diingat kalimat ini, wahdahu
Naam. Ini untuk menguatkan apa Muhammad Sido? Kata atau kalimat wahdahu semata-mata Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Menguatkan apa? Tayyib, wahdahu ta'qidul itsbat. La syarikalah untuk apa? Ta'qidun nafi. Sehingga sangat kuat dalam menetapkan bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang berhak diibadahi, dan juga dalam meniadakan semua sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka termasuk zikir yang penting. Kenapa? Karena terkandung padanya kalimatut tauhid. Kemudian qala urahu qala fihin. Aku meyakini bahwasanya beliau mengatakan pada merangkaian kalimat-kalimat itu juga, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya semua kerajaan, yaitu kekuasaan yang mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa lahul hamdu, dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala pujian yang mutlak. Karena memang Allah zat yang maha terpuji, yang memiliki semua sifat-sifat kesempurnaan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia itu zat yang atas segala sesuatu maha mampu. Dan diingat akhwan bahwasanya qudratullahi ta'ala muta'alliqatun bil mumkinat. Bahwasanya kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala itu keterkaitannya dengan hal-hal yang sifatnya mungkin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu yang memang apa? Sesuatu itu sifatnya mungkin. Keluar dari hal ini yaitu hal-hal yang sifatnya mustahil. Maka hal-hal yang sifatnya mustahil atau muhal tidak ada kaitannya dengan kudrah Allah. Ini pahami dengan baik sehingga tidak terjebak dengan kalimat atau pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan oleh ahli filsafat yang menjebak, seperti pertanyaan, katanya Allah maha mampukah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang lebih besar dari dirinya? Mampukah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah maha mampu menghancurkan langit dan bumi? Mampukah Allah menghancurkan dirinya sendiri? Ini kalimat-kalimat yang ahli filsafat akhwan, mereka tidak segan-segan untuk melontarkan itu, karena memang mereka tidak mengetahui keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki adab. Cuma di sini kita hikayatkan agar kita paham ketika bertemu dengan mereka cara menjawabnya bagaimana. Yang terkadang ini menjangkiti para pemuda-pemuda yang sok intelek ya kawan. Karena dulu kami pernah menemui yang seperti ini. Merasa intelek, berpikir jauh ya, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Dijawab mampu. Salah, ya kan? Dijawab tidak mampu, Allah maha mampu atas segala sesuatu. Bingung. Dan memang ahli filsafat tujuannya membingungkan orang. Maka jawabannya tadi, bahwasanya kudrah Allah Subhanahu wa ta'ala itu kaitannya dengan mumkinat, hal yang sifatnya mungkin. Adapun hal yang memang jelas itu adalah muhal,
sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu tidak ada kaitannya dengan kudrah, sehingga pertanyaan Anda itu salah untuk diarahkan di situ mampu dan tidak mampu. Memang sejak asal tidak ada. Sejak asal telah ditetapkan oleh Allah itu perkara yang muhal. Kenapa? Karena Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, tidak ada yang lebih agung dari Allah, sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang lebih agung dari Allah. Nah, yang seperti ini tidak dikaitkan dengan kudrah. Makanya jangan dijawab mampu atau tidak mampu, tapi apa? Antum jawab bahwasanya pertanyaannya itu salah. Pertanyaannya sudah salah. Ya, hal-hal yang muhal, ikhwan. Muhal itu yang tidak mungkin terjadi. Mustahil sama. Itu tidak ada kaitannya dengan kudrah. Taib. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala itu atas segala sesuatu Maha mampu. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailah wa khaira ma ba'daha. Wahai Rabbku, hamba meminta kepadamu kebaikan apa-apa yang ada di malam hari ini dan kebaikan apa-apa yang datang setelahnya. Ini mencakup umum, ya kawan. Lihat, seorang muslim tidak lepas dari kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kawan. Maka minta kebaikan, dan ini mencakup sangat banyak, ya kawan. Meminta kebaikan apa-apa yang ada di malam hari ini. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi al-lailah wa syarri ma ba'daha. Dan aku memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari kejelekan apa-apa yang ada di malam ini dan kejelekan apa-apa yang ada setelahnya. Karena kita semua mengkhawatirkan diri-diri kita tertimpa keburukan. Cuman banyak dari kita tidak tahu keburukan itu dari arah mana. Makanya kita minta perlindungan kepada Allah dengan permintaan yang umum, karena Allah Maha tahu. Sehingga minta perlindungan dari semua kejelekan yang ada di malam tersebut. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Kemudian Nabi SAW dalam hadis ini meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari dua sifat, yaitu yang pertama al-kasal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari al-kasal, dari sifat malas. Nah, karena sifat malas ini, ikhwan, na'am, ra'su malil muflis. Modalnya orang yang bangkrut ya malas. Nah, yang hakikat al-kasal, ikhwan, at-tathaqul fit ta'ati ma'al istita'ah. Al-kasal huwa at-tathaqul fit ta'ah ma'al istita'ah. Jadi kalau kaitannya dengan ibadah, yaitu merasa berat pada ketaatan bersamaan dengan kemampuan dia. Mampu dia, tapi berat, malas, ini namanya. Adapun kalau berat karena sakit, nah ini beda. At-Tibi memberikan pengertian yang lebih luas lagi, ya kawan. At-tathaqul amma la yanbaghi at-tathaqulu anhu, yaitu merasa berat dari hal-hal yang tidak sepantasnya dia merasa berat. Contoh, menghafal Al-Quran, kawan, baca Al-Quran saja kok merasa berat, padahal kan itu sesuatu yang bernilai tinggi. Per hurufnya pahala, nah, faedahnya besar, tapi kok dia merasa berat, ini namanya kasal, namanya malas. Sebabnya apa? Wa yakunu dzalika li'adami bi'athin nafsi lil khairi ma'a dhuhuril istita'ah. Dan adanya sifat malas itu dikarenakan tidak adanya dorongan jiwa pada kebaikan, bersamaan dengan nampaknya kemampuan dia.
Nah, kalau kita perhatikan ya ikhwan, memang parah sifat malas ini kalau ada. Sehingga tidak heran Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah dari sifat malas. Kenapa? Karena memang sifat malas ini akan menjadikan seorang hamba itu terundurkan, terus menerus mundur. Padahal kita diperintahkan untuk bergerak maju dengan cepat ya ikhwan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Fastabiqul khairat. Kita diminta untuk berlomba-lomba pada kebaikan. Badiru bil a'mal. Bersegeralah untuk beramal. Tapi ini merasa berat. Nah, dan biasanya ketika dia merasa berat pada hal-hal yang tidak sepantasnya dia merasa berat, karena memang tidak ada dorongan jiwa untuk kebaikan, dia merasa ringan dan semangat pada hal-hal yang seharusnya dia tidak bersemangat padanya, dari keburukan-keburukan. Ini sudah pasangannya. Makanya kalau muncul kemalasan harus dilawan. Karena kemalasan ini kalau dituruti akan membawa pada hal-hal yang berdampak buruk. Karena akan menjadi santapan iblis, santapan syaitan. Diarahkan pada hal-hal yang buruk, pada maksiat. Nah, taib, maka kita harus memaksa diri kita. Kita harus paksa. Karena kalau kita turuti jiwa itu la ammaratum bisu sifatnya, terus menerus memerintahkan yang buruk. Tidak hanya para thalabah, kita mulai dari diri kita, ikhwan, saya sendiri, juga antum semua para aba, para ummahat. Tidak sepantasnya kita tasakul pada hal-hal yang tidak baik, merasa berat. Nah, butuh untuk bersemangat, terutama pada hubungan kita dengan Al-Quran, pada ibadah kita, nah pada qiyamul lail kita. Nah, sebentar lagi datang Ramadan, ikhwan, itu merupakan momen yang paling bagus untuk kita mengecek muhasabah. Setahun tidak terasa, ikhwan, baru kemarin kayaknya Ramadan, sudah mau Ramadan lagi. Nah, kita butuh ngecek Al-Quran kita sampai mana ya. Ramadan kemarin saya sampai juz ini. Ramadan ini sampai mana? Atau masih jalan di tempat? Bagi yang masih dalam tahapan menghafal. Nah, muhasabah penting untuk membangkitkan semangat. Karena butuh seorang punya tambahan, terus kita berharap tambah, walaupun sedikit untuk para aba, para ummahat. Jangan sampai tahun kemarin masih juz 30, sekarang masih juz 30 malah berkurang. Nah, banyak lupa. Baik. Nah, ayat demi ayat bertambah, ikhwan. 365 hari kan sudah 365 ayat kan kita. Mau matematis. Setahun. Taib. Jangan sampai al-kasal menghantui kita. Juga penting di sini karena dekatnya dengan Ramadan. Saya ingatkan para ummahat yang memiliki hutang untuk segera berusaha melunasinya. Di sini butuh semangat. Butuh semangat. Nah, memohon pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kemudahan. Nah, bagi yang masih memiliki bayi tapi punya hutang, berusaha mohon pada Allah Subhanahu wa taala kemudahan agar masuk Ramadan dia sudah lunas hutangnya. Nah, insyaallah bisa dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wasu'il kibar. Aku minta perlindungan kepadamu ya Allah dari buruknya masa tua. Nah, minta perlindungan dari kondisi ketuaan yang buruk, ikhwan. Ini mencakup banyak hal, ikhwan. Kondisi ketuaan yang pikun, wal a'yadu billah.
kondisi ketuaan yang menjadikan beban bagi yang lain. Nah, mencakup dalam su'il kibar. Sehingga penting doa ini, karena kita semua tentunya mengharapkan pada Allah Subhanahu wa taala nah meninggalkan dunia ini akhwan dalam keadaan kondisi yang paling baik. Tidak ada jeda di mana terangkat akal dari dirinya. Kalau pikun kan terangkat akal, tidak tahu apa yang dilakukan ketika pikun. Nah, dan itu diantara seburuk-buruk masa tua. Kan hilang haibahnya, hilang kewibawaannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Nabi SAW minta perlindungan darinya. Nah, dimohon pada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari su'il kibar, masa tua yang buruk. Nah, dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala bimakna al-haram wal kharaf wal raddu ila ardalil umur, yaitu kerentaan, kemudian kepikunan, juga apa dikembalikan kepada kondisi umur yang paling hinanya, yaitu kayak bayi lagi. Dalam artian semuanya butuh dilayani. Naam. Na'udzubillahi min dzalik. Rabbi a'udzubika min adzabin fin nari wa adzabin fil qabr. Kemudian ditutup ikhwan dengan permintaan kepada Allah agar dilindungi dari dua azab. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari azab di neraka dan azab di alam kubur. Nah, dikedepankan azab di neraka karena ini lebih mengerikan. Inna azabaha kana gharamah, innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Seburuk-buruk tempat tinggal dan tempat kembali, seburuk-buruk tempat menetap. Na'udzubillahi min dzalik. Dan azab kubur dikhususkan di sini akhwan karena termasuk alamat. Makanya dulu Utsman radhiyallahu anhu kalau melihat kubur beliau menangis. Ketika ditanya, "Kenapa Anda menangis ketika setiap kali melihat kubur?" Kemudian beliau menyebutkan alasannya karena mendengar sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Al-qabru awwalu manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru min wa man lam yanju minhu fama ba'dahu asyaddu min." Kubur itu adalah tingkatan awal hari akhir. Siapa saja yang selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih mudah. Adapun siapa saja yang tidak selamat di kuburnya, maka setelahnya lebih parah, lebih berat. Sehingga tidak heran kalau Amirul Mukminin Utsman radhiyallahu anhu setiap kali melihat kubur menangis karena teringat itu. Sehingga dari sini kita ketahui kandungan yang luas ikhwan dari zikir yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau contohkan dalam pengamalan sehari-harinya. Diawali dengan tauhidul rububiyah, kemudian tauhidul uluhiyah, kemudian asma was sifat, semuanya terkandung di sini tiga tauhid. Kemudian permohonan perlindungan dari kejelekan malam dan apa yang setelahnya, setelah meminta kebaikan-kebaikan pada malam itu. Kemudian minta perlindungan dari kasal. Ini penting sekali. Karena malu ini karena sifat kasal ikhwan, malas ini terkadang menyergap kita dalam keadaan kita tidak sadar kok. Tiba-tiba datang malas. Kalau kita tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala darinya, tidak bangkit. Tidak bisa bangkit dari kemalasan itu. Seperti orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin itu kusalah, orang-orang yang malas.
pemalas pada hal-hal yang baik. Berdiri sholat dalam keadaan malas-malasan, maka ini harus kita lawan, ikhwan. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ini orang munafik. Dalam surat Taubah dijelaskan, jika mereka berdiri untuk menunaikan sholat, mereka berdiri malas-malas. Maka jangan loyo kalau mau sholat. Tunjukkan memang kita punya hasrat, punya hasrat untuk sholat itu. Berdiri di shaf, ketika diluruskan juga jangan loyo-loyo, tuyuk-tuyuk. Masih muda, pandangannya sayu. Ya, apalagi subuh. Naam. Taib, tunjukkan shaf itu, naam, seperti shafnya para malaikat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, naam. Taib. Ala tasuffuna kama tasufful malaikatu 'inda rabbiha. Tidakkah kalian bershaf sebagaimana bershafnya para malaikat di hadapan Allah? Tidak ada malaikat bershaf malas-malasan, tapi semangat untuk mengisi yang awal, kemudian berikutnya. Nah, sikap ketika mau bershaf, kawan. Taib, barakallahu fikum. Ini dihafal. Nah, kemudian diamalkan. Yang sudah menghafal, sudah mengamalkan, dijaga keistiqomahannya. Nasallallahu taufiq walhamdulillahi rabbil alamin.